yang mengaku Islam. Wahai engkau yang maukan Islam, wahai engkau yang mengikuti Islam, wahai engkau awal akhir Islam, masuklah Islam ke dirimu, tegak Islam di dirimu, Islamkan dirimu, Islamkan jiwa, Islamkan hati, Islamkan pandangan, pendengaran, pikiran, hayalan, hati, perbuatan, perkataan, perasaan. Sesiapa yang mengaku Islam sebenar-benar Islam yang diakui Islam, hukum yang tegak, hukum yang tidak terbantahkan, Islam yang tidak pernah diabaikan di dalam hidup dan kehidupan, baik dari awal hidup sehingga akhir hidup, baik dimulaikannya hidup, di tengah hidup, berjalannya hidup, akhir hidup, awal akhir hidup, maka awal berislam, akhir dirimu Islam, bermula dari Islam, berakhir dirimu Islam, maka Islamlah sebagai pedoman, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi mengenal lebih dekat bab kesucian itu mesti dari awal atau dari dasar. Nah, di bab kesucian ini ada kajian dasar-dasar atau pondasi-pondasi bab kesucian. Sebagaimana Islam di awal dari bab bersih, namanya bab bersih. Jadi bab bersih ini pondasi untuk seluruh agama. Bab bersih ini atau bab taharah atau toharah atau taharoh lah, begitu ya bahasanya. Apa Pak? Taharoh. Dalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya bab kesucian. Dalam kajian umum, bab taharah ini bersuci. Ya, bersuci itu dimulai dari istinja, berwudu. Nah, berwudu ini apabila mau memasuki bab sholat. Nah, begitu. Nah, versi bab kesucian atau di dalam bab kesucian ini, sebelum sholat tentu syahadat. Nah, memasuki sholat tentunya Islam. Begitu ya Pak? Islam mesti syahadat. Nah, kami bab kesucian memulai agama atau awal-awal agama mesti babnya bab bersih, mempelajari bab bersih. Sebagaimana awaluddin, bahasa Arabnya, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, mengawali satu agama, mengenal Allah. Begitu ya Pak tafsirnya ya. Mengenal Allah.
Jadi mengenal Allah ini kan banyak versinya. Masing-masing keilmuannya, masing-masing keilmuannya. Jadi masing-masing keilmuan ini mengikut paham masing-masing. Nah, jadi ada kaum awam atau kelompok bagian awam. Kaum awam ini disebut juga kaum syariat. Ada kaum hawas. Ada juga kaum hawasul hawas. Ya, paham ini kan banyak, Pak. Bergolongan-golongan. Ada golongannya, Pak ya. Nah, sebagaimana yang dipahami masyarakat atau kaum beragama ini golongan atau 73 golongan. Ini kan diakui, Pak. Ya, terbagi ya, Pak. Terbagi 73 golongan. Nah, mau di golongan yang mana? Masuk golongan apa? Bagian mana? Islam apakah dibagi atau terbagi sendiri? Nah, siapa yang membagi-bagi golongan ini? Yang Islam terbagi 73 golongan ini yang membaginya siapa? وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ada enggak Nabi membagi-bagi golongan-golongan dari 73 golongan atau mengelompok-ngelompokkan? Bagaimana, Pak?
Apakah Islam ini dibagi-bagi, ataukah Islam ini mengelompokkan atau membuat grup sendiri-sendiri, atau bagaimana? Islam terbagi 70 73 golongan. Nah, yang menggolongkan-golongkan bagian-bagian ini siapa? Atau Islam itu memang dibagi-bagi? Bagaimana Pak Islam ini? Coba Bapak kasih komentar ke saya. Kalau yang saya tahu bahwa Nabi mengatakan umatku di kemudian hari menjadi 3 golongan. Hanya satu yang katanya selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah inilah yang juga pecah-pecah. Seperti yang kita tahu di Indonesia ada ada Aswadiyah, ada Sunni, ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada NU, ada Tabligh, Islam Jamaah, 73. Tidak termasuk bab kesucian lah. Kan nggak ada di situ bab kesucian, nggak ada. Jadi kami ini nggak termasuk dari 73 itu. Ya, dia mungkin begini kalau saya. Ini kan lahiriah yang disebut tadi. Sementara bab kesucian ada tingkat ma'rifat. Seperti tadi kami memahami dan sebenarnya belum bisa saya wawancara ini karena saya ada aturannya, saya lihat harus ada izin dulu baru langsung ngomong. Ketika saya gembira ini karena kita langsung bisa saya dapat. Yang pertama itu yang pertama bahwa awalul din ma'rifatullah. Seperti yang kita bilang tadi bahwa ma'rifatullah itu kesucian. Untuk mengenal Allah, ya sepanjang coba yang saya tahu ini yang pertama mengenal namanya yang agung. Yang kedua mengenal sifat-sifatnya yang sangat mulia. Mengenal namanya, saya itu kalau menyebut nama pasti ada yang punya nama. Karena ini adalah celaan dari kaum kafir Quraisy di zaman dahulu ya. Ketika Nabi dari Rasul menjadi Rasul, dia dari Nabi. Kan Nabi keliling mengajak ayyuhan nas, kul la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, orang 3 kali ke rumah ucapkan kalimat la ilaha illallah selain Allah, kau akan beruntung. Ya. Lalu sesudah itu Abu Jahal melihat marah Abu Jahal sama lagi. Dia berkata mengatakan kepada Muhammad, siapa rakmu? Karena kau selalu mengajakkan rak sembah yang satu. Ya, sesudah itu katanya saya punya rak, coba lihat ini. Ada ini 3. Namanya juga ada Lata, 3 Manata. Turun surah Al-Ikhlas mengatakan, katakan Muhammad, Allah itu ahad, satu-satunya, tidak 2. Jadi bukan wahid, isnani salah, tapi ahad, satu-satunya. Dari segi namanya saja, Allah mengatakan tidak ada yang memakai nama itu kecuali aku, Allah, yang menunjukkan satu, ahad. Dari sekian huruf yang ada dalam kata Allah, ketika dibuang alifnya menjadi billah, satu lagi, billahi ma fis samawati wal ardh. Ketika dibuang lamnya lagi menjadi lahu mulkus samawati wal ardh. Ketika dibuang lamnya menjadi huwa, dia salah satunya. Ketika dibuang hu'nya menjadilah wa'id alladzina yu'minuna bi'ghaibi wa sunnah salah. Karena itu Islam dibangun dari 5 pilar. Punya Islam ala hamsin. Yang pertama syahadat. Nah ini syahadat ini tidak mungkin kita lakukan kalau tidak bersih. Dan ajaran Islam tidak boleh salah, tidak bersih. Karena itu dibutuhkan yang namanya tahara wudhu, bahkan sampai mandi ini diatur. Betul, itulah batas-batas pemikiran saya tentang ajaran Islam. Saya itu Bang Adi dari saya karena saya sangat bergembira karena saya belum menikah itu kita sudah boleh. Di bab kesucian, awal-awal agama mengenal Allah. Siapa yang kenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah.
arafa rabbah wa asyhada jasa. Hadis qudsi ya Pak. Jadi sebelum mengenal tentu mengenal diri sendiri dahulu. Nah, ini yang saya sampaikan. Yang Bapak sampaikan tadi itu sudah masuk di bab ilmunya. Saya menyampaikan sebelum disampaikan bab ilmunya. Yang saya sampaikan ini, yang saya ajarkan sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal agama. Jadi saya tidak mengajarkan mengenal Tuhan. Saya tidak mengajarkan mengenal Islam. Saya mengajarkan sebelum mengenal Islam. Sebelum sholat, sebelum puasa. Itu yang saya ajarkan. Jadi man arafa nafsyah fakat arafa rabbah. Arafa rabbah fasyada jasad. Mengenal Tuhan mesti terlebih dahulu mengenal diri sendiri. Ini fokus di bab kesucian. Bab kesucian mengajarkan sebelum mengenal Tuhan, Rabb, Tuhan ya Pak, mengenal diri sendiri dahulu. Apanya yang mau dikenal? Bagaimana mengenal diri? Diri yang mana yang mau dikenal terlebih dahulu? Apakah diri nama? Apakah diri perbuatan? Apakah diri sifat? Apakah diri zat? Tadi Bapak sampaikan, mengenal Tuhan itu terlebih dahulu mengenal nama. Begitu ya Pak? Di bab kesucian, belajarnya mengenal diri dahulu. Sebagaimana man arafa rabbah. Nah tadi Bapak dasarnya mengenal Tuhan terlebih dahulu mengenal asma, mengenal nama. Di bab kesucian mengenal Tuhan mesti terlebih dahulu mengenal diri. Ini di bab kesucian. Nah Bapak tadi mengenal Tuhan, mengenal Jadi sendiri mulai dari mengenal nama. Setelah mengenal nama, sudah mengenal nama tadi? sudah. Oh dari mulai nama. Baik. Di bab kesucian mengenal diri, mengetahui apa diri. Mengenal diri itu mengenal apa diri. Satu, mengenal diri, mengenal siapa diri. Nah, jadi ada mengenal siapa diri, mengenal apa diri. Nah, mengenal siapa diri, ini rujukannya kepada asma. Siapa? Bahasa Indonesia ya Pak? Siapa? Nah, siapa itu perginya tujuannya ke asma atau ke nama. Nah, kalau mengenal apa diri, tentu bukan yang dikenal namanya. Dia objek atau personalnya atau empunya namanya atau pemilik namanya. Begitu Pak? Siapa perginya ke nama. Apa empunya nama. Jadi kalau siapa namanya, tentu Allah. Apa itu Tuhan? Tidak boleh dikatakan nama lagi di situ karena di situ awalnya siapa. Kalau dipanggil siapa, mesti disebut atau tujuannya nama. Dua ya Pak. Nah sebelum mengenal apa itu Tuhan,
mesti mengenal apa itu diri. Nah, apakah yang dikaji itu diri Tuhan atau diri sendiri? Kembali lagi, man arafa nafsah. Nah, ini kan tafsirnya kan berbeda-beda. Mentafsirkan man arafa rabbah ini mengikut kepahaman, mengikut keilmuan masing-masing kelompok, masing-masing yang tadi di awal 73 golongan. Ini yang sering gaduh, ini yang sering salah menyalahkan, ini yang sering salah paham, ini yang sering paham yang salah. Apalagi memotong-motong video, dijadikan bukti. Nah, kalau mau dibuat jadi bukti, itu mesti video yang utuh, video yang dari awal sampai akhir. Baru itu pun diteliti dulu kan? Diteliti dulu, dipahami dulu, dikaji ulang, digelar dulu. Itulah misalnya itu kita kan yang diminta oleh Allah kan beriman. Jadi katakan ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman Fatabayyan. orang beriman ketika ada seorang membawakan berita, periksa dulu. Jangan berita itu berita kebohongan yang membuat kamu sesat. Jadi yang saya tidak suka begitu. Fatabayyan. Jangan ambil sepotong, sampaikan terima 100, sampaikan 100. Ini merusak. Dapat 1, disampaikan 100. Jadi tidak fatabayyan, tidak tabayun, tidak investigasi, tidak datang bertanya, hanya mendengarkan kata orang, mendapat masukan-masukan yang bukan dia mendapatkan sendiri, sampai menyampaikan, dapat 1 disampaikan 5, dapat 5 sampaikan 50. Baru syariat, jadi justice hakikat. Nah, ini yang betul. Kaum hakikat tidak sepaham dengan kaum syariat. Kaum syariat tidak sepaham dengan kaum makrifat. Kaum makrifat tidak sepaham dengan kaum tarekat. Kaum tarekat tidak sepaham dengan kaum hakikat. Nah, ini kan sudah jadi kelompok-kelompok. Ini kan sudah menjadi bagian-bagian. Nah, siapa yang membagi-membagi ini? Yang membuat jadi bagian-bagian ini siapa? Apakah Nabi menyuruh membagi-bagi? Atau membagi-bagi sendiri? Atau terbagi-bagi sendiri? Yang membagi-bagi Islam ini menjadi 73 golongan ini siapa? Artinya terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Yang memecah-mecah ini siapa? Contoh Pak, contoh. Di dunia ini ada 4 imam. Mazhab. Ada 4 mazhab. Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Ada 4 ya Bapak. Atau Imam Hanafi. Nah, apakah imam ini sama semua Pak mazhabnya? Pahamnya sama enggak? Nah, jadi kalau imam di dunia ini saja sudah tidak sama pahamnya, bagaimana ini sampai sekarang? Nah, lah imam yang 4 ini aja enggak sama kan? Nah, ada satu golongan menyatakan dia benar sendiri. Dia yang paling benar. Ini sudah bibit-bibit radikal. Tidak ada toleransi dan tidak mau mendengarkan. Sedangkan 4 imam ini saja sudah berbeda kan Pak? Nah, apakah 4 imam ini gaduh? Apakah 4 imam ini sesat menyesatkan? Apakah 4 imam ini salah menyalahkan? Saling gontok-gontokan? Saling menyakiti? Saling hina? Saling sesat menyesatkan ada nggak?
Kenapa sampai sekarang ini gaduh masalah benar? Karena cara pandangnya orang. Dia tidak kenal empat imam ini kan? Iya, Apakah di Mekah sana gaduh empat imam ini? Mazhab ini gaduh. Jadi yang gaduh ini siapa ini? Dia azasnya, dasarnya dari mana? Adakah dia kenal imam yang empat ini? Yang mau menerima perbedaan. Contoh, ada satu imam pakai doa kunut sholat subuh. Satu imam lagi tidak pakai doa kunut. Sewaktu imam yang satu pergi ke tempat imam yang satu, dia mengikuti ketika sholat subuh. Kalau ke tempat saya tidak pakai kunut. Kamu harus ikut saya karena ini tempat-tempat saya. Sebaliknya, imam yang pakai kunut pergi ke tempat imam yang tidak pakai doa kunut, dia mengikuti imam yang tidak pakai kunut. Tentram kan bagus. Nah. Karena Nabi waktu mau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ditanya, dengan apa kau menetapkan hukum? Dia mengatakan kalau kitabillah. Kalau ditanya lah, wa ilam tajidah, jika kami tidak temukan di situ, Pak Bisunnah Rasul, aku menetapkan itu dengan sunnahnya Rasulullah. Wa ilam tajid, dia mengatakan ayat tadi digerai. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka Syafi'i ini dengan Imam Masyarakat ini berbeda. Terutama dalam katanya lamas bersentuhan, itu contoh kecil, lamas itu bisa. Dia sepakat bahwa yang dimaksudkan di situ bersentuhan biasa. Tetapi saya tanya dengan hukum, saya tanya dengan wudhu, Syafi'i mengatakan bersentuhan biasa setelah berwudhu, batal wudhu. Imam Abu Hanifah bersentuhan biasa setelah berwudhu, tidak batal wudhu. Nah, yang mana salah? Nah, ini mana yang benar? Karena apa namanya? Kalau bermasa buta-butaan, maka ditolak yang lain. Salah itu, ini yang benar. Nah, ini yang bikin gaduh. Ini karena pemahamannya belum sampai. Padahal Syafi'i itu tadi saya sampaikan. Empat imam ini tidak ada yang sama. Ketika sholat di Masjidil Haram di Mekah, nah, tidak sama, Pak. Ya, maksud saya, takbirnya ada yang sedekah, ada yang lurus, sama-sama semua salah, berbeda-beda dalam pelaksanaan, berbeda-beda mazhabnya. Sholatnya waktunya sama, bacaannya sama, pelaksananya kan tidak beda, tidak sama. Ada yang sedekah, ada yang lurus tangannya. Yang penting tujuannya satu. Kata apa juga yang ditasawuf, at-tariqatu ilallah, ada jalan menuju ke pintu takwa bermacam-macam. Banyak jalan menuju mengenal Allah. Nah, di bab kesucian, mengenal Allah, mengenal diri sendiri dulu. Yang dikenal harus diri dulu. Kalau belum kenal diri, bagaimana mengenal Tuhan? Diri sendiri saja itu belum kenal. Nah, di bab kesucian, sebelum mengenal diri, mengenal apa yang mau dimakan. Mau mengenal diri, harus mengenal apa yang mau dimakan. Di bab kesucian. Yang di Quran juga begitu. Quran juga. Makanya Allah melakukan jangan makan yang tidak benar pada kata-katanya. Ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Bukan semua boleh dimakan. Tidak semua boleh dimakan. Di bab kesucian ini ya Pak. Di bab kesucian. Bukan di bab syariat, bukan di bab tarekat, bukan di bab hakikat, dan bukan bab makrifat. Di bab kesucian, mengenal diri itu mula-mulanya mengenal apa yang mau dimakan. Apa-apa yang dimakan. Mengkaji apa yang mau dimakan. Menelusuri, mengingat apa yang mau dimakan. Sebelum mengenal diri.
sebelum mengenal bab makan, mengenal diri si manusia yang mau mengkaji makan itu. Di bab kesucian, sebelum mengenal makan, mengenal apa diri. Tadi kan ada mengenal siapa diri. Di bab kesucian, sebelum mengenal diri, mengenal apa itu diri. Bukan mengenal siapa itu diri. Kalau mengenal siapa itu diri, manusia. Sebutannya manusia. Nah, sebelum mengenal siapa manusia, mengenal apa itu manusia. Ada manusia setengah hewan, ada manusia setengah setan, ada manusia setengah jin, ada manusia setengah Tuhan, ada manusia setengah manusia. Kan banyak ini manusia ini. Nah, ini kan perlu dikenal, perlu diketahui. Ada manusia semanusianya manusia. Ada manusia bentuknya manusia. Ada manusia bukan manusia. Ada manusia seperti manusia. Ada manusia mirip manusia. Ada manusia-manusiaan. Ada yang pura-pura manusia. Kan banyak ini manusia ini. Begitu Pak, di bab kesucian. Inilah Bang, ya, menjadi hal baru yang mungkin dengan masyarakat, sehingga orang-orang yang tidak paham betul langsung mengatakan, oh ini sesat, karena dia baru dengar. Memang kajian bab kesucian ini memang kajian sesat, Pak. Kajian baru Kata orang sesat. Kalau orang melihat ke situ, kajian bab kesucian ini memang kajian sesat. Kata orang sesat. ya, kata orang sesat. Ya. Kajian bab kesucian ini memang kajian gila. Ya. Kata orang gila. Ya. Kajian bab kesucian ini memang kajian salah. Kata orang salah. Kalau yang mengatakan salah, dianya tidak tabayun, tidak mempelajari, mau benar sendiri, itu bibit-bibit radikal. Benar sendiri, paling benar sendiri, itu bibit-bibit radikal. Menyalahkan yang salah, itu bibit-bibit radikal. Menemui, menjumpai, melihat yang salah, bukan disalahkan. Memperbaiki yang salah, bukan dengan cara yang salah. Melihat yang salah, bukan lalu terus disalahkan. Dan itu hadis Nabi. Ya. Marani kumungkaran. Paling gair dia di Fadilani, untuk dia Fadilqalbi. Jadi bab kesucian, dasar-dasar yang dikaji di bab kesucian, dasar-dasar yang mau mengenal agama. Karena di situ awaluddin ma'rifatullah. Sebelum mengenal Allah, ya agamanya dulu yang dikenal. Maksud awaluddin ma'rifatullah itu sebelum mengenal Allah, mengenal agama dahulu. Sebelum mengenal agama, mengenal diri dulu. Sebelum mengenal diri, mengenal siapa yang mau mengenal agama itu. Sebelum mau mengenal siapa yang mau mengenal agama itu, mengenal apa diri yang mau mengenal agama itu. Sebelum mau mengenal diri, mengenal apa yang mau dimakan. Mengenal apa yang dimasukkan ke dalam perut manusia yang mau mengenal Tuhan itu. Sebelum mengenal diri Tuhan itu, mengenal diri siapa yang mau, apa yang mau mengenal diri Tuhan itu. Dasar-dasar mau mengenal agama. Jadi saya tidak mengajarkan orang beragama yang sudah beragama. Tidak memaksakan suatu agama kepada yang sudah beragama. Tidak mengajak orang mau masuk ke agama orang yang sudah memiliki memahami satu paham agama. Tidak memaksakan agama kepada yang sudah beragama. Tidak menyuruh melepaskan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Tidak mengajak orang beragama, tidak. Di bab kesucian tidak boleh mengajarkan satu agama kepada orang yang sudah beragama. Tidak menyalahkan satu agama kepada agama yang lain.
tidak membeda-bedakan agama kepada agama yang lain. Contoh, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen atau Nasrani, ada agama Islam. Ini 4 yang saya ketahui, yang saya kenal. Yang lain daripada yang 4 ini saya belum kenal. Saya tidak tahu di luar yang 4 agama yang saya sebutkan tadi itu. Nah, sekarang di Indonesia kan ada selain agama Hindu, selain agama Buddha, selain agama Kristen, selain agama Islam, ada kan, Pak? Agama Shinto, agama Konghucu, agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada agama Sunda Wiwitan, ada kan, Pak? Nah, dan saya tidak menyalah-nyalahkan agama itu. Tidak ada satu agama yang tidak ada Tuhannya. Apabila satu agama tidak ada Tuhannya, itu bukan agama. Tidak ada kepercayaan yang tidak memiliki Tuhannya. Apabila satu agama yang diyakini tidak ada Tuhannya, itu bukan agama. Semua agama mengajarkan bab bersih. Tidak ada satu agama yang tidak mengajarkan bab bersih. Bukan agama itu. Tidak ada agama yang tidak ada nabinya. Semua agama pasti ada nabinya, pasti ada Tuhannya. Jadi kalau ada satu agama, tidak ada nabinya, sudah pasti tidak ada kitabnya. Semua agama pasti ada nabinya, pasti ada kitabnya. Karena pasti ada Tuhannya. Jadi kalau ada satu agama, tidak ada nabinya, itu Tuhannya tidak ada. Yang menyampaikan agamanya siapa? Yang membawa agamanya siapa? Dari mana kitabnya? Nabinya aja sudah tidak ada. Contoh, agama Hadi. Itu nabinya Hadi tidak ada. Agama Hadi itu kitabnya tidak ada, Pak. Ini contoh, ya, tidak menyebutkan satu agama dan kepercayaan, tidak. Ini contoh, ada agama Hadi. Itu nabinya tidak ada, Pak. Kitabnya tidak ada itu, tidak tahu saya dari mana itu kitabnya. Yang mengajarkan agama itu tidak tahu saya. Karena agama Hadi. Tuhannya saya juga nggak tahu itu. Nah, bagaimana, Pak? Yang tahu saya, agama Hindu, agama Buddha atau Buddhis, agama Kristen atau agama Nasrani, agama Islam. Agama Islam nabinya Nabi Muhammad, agama Kristen atau agama Nasrani nabinya Nabi Isa, agama Hindu nabinya Nabi Musa, agama Buddha nabinya Nabi Musa, agama Hindu nabinya Nabi Daud. Benar ini, Pak? Salah? Hah? Agama Hindu kitabnya Weda atau kitab Zabur, agama Buddha atau Buddhis kitabnya Taurat atau Zabur. Nah, kalau salah ya karena agama saya bukan agama Hindu ya. Jadi kalau salah jangan kau salahkan lagi. Agama Kristen kitabnya Injil, agama Islam so pasti kitabnya namanya Al-Quran. Agama Islam nama kitabnya Al-Quran. Agama Islam nama kitabnya Al-Quran.
Nanti bisa dibahas itu, yang mana Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran. Kan begitu Pak? Nah, agama Kristen atau agama Nasrani, Injil. Siapa yang buat Injil itu? Kan begitu Pak? Siapa yang membuat kitab Weda itu, kitab Taurat itu, kitab Zabur itu siapa yang buatnya? Dan siapa yang membuat kitab Al-Quran? Atau siapa yang menulis Al-Quran itu? Siapa yang menulis kitab Injil? Siapa yang menulis kitab Zabur? Siapa yang menulis kitab Taurat? Tuhan yang tulis kitab Al-Quran kah? Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran firman Allah. Kalau kitab Quran? Kitab Quran ditulis untuk menunjukkan medali kitab. Iya. Sama itu Pak. Ya. Sama itu. Kitab Al-Quran dengan Al-Quran sama Pak. Betul. Itu yang saya mau. Bapak bisa menerima bahasa saya. Nah, jangan disamakan Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Sebutannya saja kan sudah beda. Al-Quran itu bukan tulisan. Contoh nih Pak. Quran artinya diperdengarkan. Ya. Diperdengarkan. Ya. Contoh. Apakah sama wali Allah dengan Allah? Hah? Sama. Tidak sama kan Pak? Ya. Allah tetap Allah. Al-Abdu Abdul. Ya. Adakah sama wali rakyat dengan rakyat? Beda kan Pak? Nah, begitu juga Quran dengan Al-Quran dengan kitab Quran. Quran, Al-Quran, kitab Quran, tulisan Quran, huruf Quran, bunyi Quran, ini tidak sama. Ayat Quran, huruf Quran, itu tidak sama. Yang mana huruf, yang mana ayat, yang mana surat, yang mana Al-Quran. Sama dengan video saya yang dipotong-potong itu Pak. Itu yang dipotongnya huruf video. Yang kau bawa jadi bukti itu huruf video saya. Bukan video itu bro. Yang kau jadikan itu bukti, ya, itu bukan video. Seperti daging, dicincang-cincang itu dagingnya. Kalau mau bawa bukti, yang utuh ya, dari A sampai Z. Kalau mau bawa bukti. Tahu daging yang dicincang-cincang? Nggak tahu mana kepala, mana ekor, mana kaki, mana. Nggak tahu itu. Dipotong-potongnya video, dibawanya ke Majelis Ulama Indonesia. Selamat lagi, Majelis Ulama juga tidak memeriksa, tidak memanggil, tidak datang. Dari jauh ambil foto, pondok, naik ke media, ditulis sesat. Gambar pondok, foto pondok, dinaikkan ke media, ke pemberitaan, ada tulisan sesat. Datang ke saya, tunjukkan dengan saya. Bang Hadi, ini betul ke tidak tulisan ini? Betul lah saya katakan. Kenapa? Ini tulisannya betul, ini tulisannya sesat. Kalau kau tulis ngesot, itu salah. Tulisannya yang betul. Bang Hadi, betul nggak tulisan ini? Betul, karena di situ tulisannya sesat. Kalau ngesot, salah tulisannya. Bagaimana kalau rumah kau, ku foto, ku tuliskan sesat di situ, bagaimana? Bagaimana Pak? Benar, karena itu yang Rumah Bapak, saya foto dari jauh, curi-curi foto, curi-curi gambar, saya naikkan ke media, saya tulis di situ sesat. Bagaimana Bapak rasanya? benar. Kalau saya tenang-tenang aja. Lah makanya itu, kecuali foto saya kau tulis sesat. Itu. Kalau rumah kau foto kau tulis sesat, kau tidak tahu mana rumah, mana yang sesat. Bisa salah rumah, bisa salah bangunan. Sama dengan polisi, iya kan Pak? Ya.
Sama dengan polisi kan, Pak? Orangnya yang salah, kendaraannya yang ditangkap. Orangnya yang salah, kendaraannya yang diambilnya. Adapun diambil itu bukan kendaraan yang dihukumnya. Maksud kendaraan yang diambil itu dijadikan bukti berbuat kesalahan. Bukan menyalahkan polisinya, tapi oknum polisinya. Ini sedikit-sedikit salah polisi, salah polisi. Polisi yang kena. Polisi itu besar. Polisi itu nama satu institusi. Jadi jangan kau katakan polisi yang salah. Boleh disalahkan polisi? Bukan orangnya itu polisi. Nih kau dengar ya. Polisi itu bukan orang. Polisi bukan manusia. Polisi itu institusi dari satu lembaga atau lembaga yang menjalankan hukum. Sedikit-sedikit polisi salah, polisi saya ditangkap polisi. Bukan polisi yang tangkap kau, hukum yang tangkap kau. Hukum yang menyalahkan kau, bukan polisi. Kan banyak yang mengatakan saya ditangkap polisi. Bisa polisi menangkap manusia, bisa menangkap orang. Nih, rokok ini, bisa enggak rokok ini mematikan orang? Bisa enggak? Rokok ini dapat mematikan manusia. Coba kita tengok-tengok rokok ini bisa mati enggak kita? Polisi tidak pernah menangkap manusia. Polisi tidak pernah menghukum manusia. Polisi tidak pernah menyalahkan manusia. Tidak pernah nangkap orang polisi. Saya bukan pembela polisi. Saya menjelaskan supaya jangan terjadi salah paham. Ada satu oknum polisi yang salah, semua disalahkan. Karena yang dikatakan polisi. Nah, contoh, ada satu agama menjalankan kesalahan atau mengkaji yang salah, semua kajian salah. Contoh, ada oknum yang beragama Islam buat yang salah. Apakah yang salah itu Islamnya? Ada oknum yang beragama Kristen berbuat yang salah. Apakah yang salah Kristennya? Satu agama salah semua. Satu orang yang berbuat salah, lalu yang kena lembaganya. Salah masuk surga, apa nerakanya yang salah? Nyasar masuk surga, apa salah nerakanya? Dia mau masuk ke neraka, tahu-tahu masuk ke surga. Ini yang salah siapa? Salah surganya? Salah nerakanya? Kalau orang beragama, salah memilih agama, apakah agamanya yang salah? Contoh, banyak kaum Islam ini yang mengatakan Kristen ini sesat. Banyak yang mengatakan Kristen ini kafir. Saya bukan pembela Kristen, bukan juga pembela Islam. Quran saya lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum Waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Bagi kau kepercayaan kau, bagi aku kepercayaan aku. Tapi Tuhan tidak boleh dibagi-bagi. Jangan pula bagi kau agama kau, bagi aku agamaku, Tuhan kita bagi dua. Mana ada agama yang tidak ada Tuhannya? Tidak ada agama yang tidak ada nabinya. Tidak ada agama yang tidak ada kitab sucinya. Apabila agama tidak ada nabinya, tidak ada Tuhannya itu. Terlebih lagi agama tidak ada nabinya.
Sudah pasti tidak ada kitabnya. Sudah pasti tidak ada kitab sucinya. Apalagi sembahyangnya. Bukan agama itu. Tidak ada nabinya. Dari mana itu agamanya? Nabinya tidak ada. Tapi di Indonesia bisa dijadikan agama kepercayaan. Dan diterima. Kenapa? Dia mengakui adanya Tuhan. Dia berketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapa yang mengakui ada Tuhannya, maka ia diakui negara Republik Indonesia. Siapa saja kau di Indonesia ini, kau mengaku ada Tuhan kau, dan kau bertuhan Esa, atau satu Tuhan kau diperbolehkan tinggal di Indonesia. Atau boleh dijadikan warga negara Indonesia. Hanya mengaku ada Tuhan. Maksudnya Tuhan kau itu ada. Tapi kalau kau tidak mengakui ada Tuhan, atau Tuhan kau ya, kau tidak mengakui adanya Tuhan kau itu, kau tidak boleh tinggal di Indonesia. Kau tidak boleh berwarga negara Indonesia. Kau cari negara yang boleh tak ada Tuhan. Jangan tinggal di Indonesia. Bukan kularang kau tinggal di Indonesia, tapi hukum di Indonesia ini yang melarang kau tinggal di Indonesia, tak mengakui kau warga negara Indonesia, karena kau tidak mengaku adanya Tuhan. Dan bukan manusia itu. Binatang saja mengaku adanya Tuhan. Alam semesta mengaku ada Tuhan. Kau pula tak mengaku ada Tuhan. Tak tahu lagu apa kau itu. Tidak bisa dikaji. Yang boleh dikaji, yang mengaku mempercayai ada Tuhan, itu boleh dikaji. Contoh alam. Apa di dalam alam tuh? Ada manusia, ada jin, ada setan, ada binatang, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Itu semua mengaku ada Tuhan. Sudah boleh tinggal di Indonesia. Ya. Oh, boleh. Nanti kita sambung lagi. Iya, saya ini senang sekali, Pak, apabila ada yang mau tabayun, mau mendengarkan saya. Yang susah ini tidak ada yang mau dengar.